Bismillahirrahmanirrahim. Niat adalah sebuah amalan yang paling sulit untuk diluruskan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sirin. Beliau mengatakan tidak ada amalan yang paling berat bagi para pengamal kecuali ikhlas atau membenarkan niat. Nah, disitulah perjuangan seseorang dalam meraih keutamaan ilmu tersebut. Makanya tidak heran ilmu menjadi amalan yang paling utama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat kedudukan orang yang beriman dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Yang menunjukkan keutamaannya luar biasa. Tidak heran kita. Kenapa? Karena memang sulit untuk menjadikan seorang itu berilmu dengan kapasitas keikhlasan yang sempurna. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beberapa tips untuk bisa mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, kata beliau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa tatkala kalian menuntut ilmu, hendaknya engkau meniatkan tujuan kalian menuntut ilmu itu adalah untuk melaksanakan perintah Allah, bukan karena paksaan orang tua. Jadi kita harus meniatkan menuntut ilmu kita itu adalah karena mengikuti atau menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan, ya memurnikan ya tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ikhwan, kalian hendaknya meniatkan penuntutan ilmu kalian tersebut untuk menjaga syariat Allah. Ya, bukan hanya sebatas sebagai hobi, ya membaca kitab sebagai hobi, ya duduk bermajelis sebagai keharusan, tapi harus kita niatkan penjagaan kepada syariat. Kalau bukan karena adanya sanad, ya salah satunya, maka seorang akan mudah untuk mengucapkan ini dan itu. Maka dengan adanya para ulama terjagalah yang namanya syariat. Maka berbahagialah tatkala kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu dari penjaga syariat ini. Kemudian yang ketiga adalah kalian niatkan di dalam menuntut ilmu kalian itu memelihara, melestarikan syariat ini. Kalau tadi menjaga syariat, sekarang kita niatkan bahwa kita menuntut ilmu itu untuk melestarikan dan menjaga syariat tersebut. Bukan hanya dihafal saja, tapi dijaga ya dengan membela syariat tersebut. Kalau ada penyelewengan, kita tidak bisa membiarkan ya selama di sana ada maslahat tatkala kita berbicara. Kemudian yang keempat, ikhwan, adalah kalian niatkan dengan menuntut ilmu kalian itu mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalian tidak akan mungkin bisa mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mengilmuinya. Jadi kayak apa tahapan kok bisa ilmu ini sampai dikategorikan sebagai bentuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Nah, tatkala seorang menuntut ilmu yang dia pelajari adalah syariat Allah, kemudian sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menimbulkan, menghadirkan yang namanya kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, setelah ada timbul rasa cinta ya kepada Allah dan Rasul, maka akan menghantarkan seseorang untuk ittiba, mengikuti, mencontoh, mengamalkan apa yang ditunjukkan, yang diperintahkan, yang disarankan oleh orang yang dia cintai. Kalau sudah timbul namanya rasa cinta, apapun jar kekasihnya akan dia lakukan, seberat apapun. Begitu juga kalau dia sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka akan timbul yang namanya ittiba, mengikuti.